Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang asuhan keperawatan asma tikus. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Vince Meriwarti. Kepada Vince, dipersilakan. Baiklah, saya Vince Mirwati akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu asuhan keperawatan asma tikus. A. Pengertian. Status asma tikus merupakan keadaan emergensi dan tidak langsung memberikan respon terhadap dosis umum bronkodilator. Status asmatikus yang dialami penderita asma dapat berupa pernafasan wheezing Rocky. Ketika bernafas, adanya suara bising ketika bernafas. Kemudian bisa berlanjut menjadi pernafasan laboret, perpanjangan ekshalasi, pembesaran vena leher, hipoksemi, respirasi alkalosis, respirasi cyanosis, dyspnea, dan kemudian berakhir dengan takspnea. B. Etiologi. Penyebab hipersensitivitas saluran pernafasan pada kasus asma banyak diakibatkan oleh faktor genetik keturunan. 1. Hirup debu yang didapatkan di jalan raya maupun debu rumah tangga. 2. Hirupan asap kendaraan, asap rokok, asap pembakaran. 3. Hirup aerosol, asap pabrik yang bercampur gas buangan seperti nitrogen. 4. Pajanan berhawa dingin. 5. Bulu binatang. 6. Stres yang berlebihan. Selain faktor-faktor di atas, kadang juga ada individu yang sensitif terhadap faktor pemicu di atas, tetapi penderita lain tidak. C. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada pasien asmatikus adalah batuk, diponea, sesak napas, dan wheezing terengah-engah. Pada sebagian penderita disertai dengan rasa nyeri dada. Pada penderita yang sedang bebas serangan tidak ditemukan gejala klinis. Sedangkan waktu serangan tampak penderita bernafas cepat dalam gelisah, duduk dengan tangan menyangga ke depan serta tanpa otot-otot bantu pernafasan bekerja dengan keras. D. Patofisiologi. Karakteristik dasar dari asma, kontristik otot polos bronkial, pembengkakan mukosa bronkial, dan pengentalan sekresi. Mengurangi diameter bronkial dan nyata pada status asmatikus. Abnormalitas ventilasi, perfusi yang mengakibatkan hipoksemi dan respirasi alkalosis pada awalnya. Diikuti oleh respiratory acidosis terhadap penurunan PaO2 dan respirasi alkalosis dengan penurunan PaCO2 dan peningkatan pH. Dengan meningkatnya keparahan status asmatikus, PaCO2 meningkat dan pH menurun, mencerminkan respirasi asidosis. Yang E. VOC. Alergen masuk ke dalam tubuh, merangsang sel plasma, IgE, sejumlah mediator histamin, nekotrim, faktor pengaktifasi platelet, bradikinin.
Permeabilitas kapiler meningkat, produksi mucus meningkat, pembengkakan mukosa bronkial dan pengentalan sekresi, diameter bronkial menurun. Abnormalitas ventilasi perfusi, hipoksemia dan respirasi alkosis, respirasi asidosis. F. Penatalaksanaan. Semua penderita yang dirawat inap di rumah sakit memperlibatkan keadaan obstruktif jalan nafas yang berat. Penderita status asmatikus yang dirawat inap di ruangan setelah dikirim dari UGD dilakukan penatalaksanaan sebagai berikut. 1. Pemberian terapi oksigen dilanjutkan. 2. Agnosis. 3. Aminofilin. 4. Kortikosteroid. 5. Antikolinergik. 6. Pengobatan lainnya. 7. Penatalaksanaan lanjutan dan penatalaksanaan lanjutan di ruangan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vince. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fadila Dwi Cayaningrum. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, saya Fadila yang akan melanjutkan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Yang dimana yang pertama ada pemeriksaan fungsi paru, adalah cara yang paling akurat dalam mengkaji obstruksi jalan nafas akut. Yang kedua ada pemeriksaan gas darah arteri, jika pasien tidak mampu melakukan manuver fungsi pernapasan karena obstruksi berat atau keletihan, atau bila pasien tidak berespon terhadap tindakan. Yang ketiga, arus puncak ekspirasi APE mudah diperiksa dengan alat yang sederhana, flow meter, dan merupakan data yang objektif dalam menentukan derajat beratnya penyakit. Yang keempat, yaitu pemeriksaan fototoraks. Pemeriksaan ini terutama dilakukan untuk melihat hal-hal yang ikut memperburuk atau komplikasi asma akut yang perlu juga mendapat penanganan seperti atelektasis, pneumonia, dan pneumotoraks. Yang kelima, elektrokardiografi, tanda-tanda abnormalitas sementara dan reversible setelah terjadi perbaikan klinis adalah gelombang P meninggi atau PP sama dengan pulmonal, takikardi dengan atau tanda aritmia supraventrikuler, tanda-tanda hipertrofi ventrikel kanan, dan deviasi aksis ke kanan. Yang selanjutnya yaitu ada komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi pada klien dengan asma adalah yang pertama ada pneumotoraks, yang kedua atelektasis, yang ketiga gagal nafas, yang keempat bronkitis. Next. Materi selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan pada status asmatikus. Yang pertama ada pengkajian. Yang pertama dilakukan itu pengkajian primer, yang dimana yang pertama ada airway. Pada pasien dengan status asmatikus ditemukan adanya penumpukan sputum pada jalan nafas. Yang kedua pengkajian breathing, yaitu adanya sumbatan pada jalan nafas pasien menyebabkan bertambahnya usaha nafas pasien untuk memperoleh oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Yang ketiga pemeriksaan circulation, yaitu pada kasus status asmatikus ini adanya usaha yang kuat untuk memperoleh oksigen, maka jantung berkontraksi kuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan denyut nadi lebih dari 110 kali per menit. Terjadi pula penurunan tekanan darah sistolik pada waktu inspirasi khusus paradoksus lebih dari 10 mmHg.
Yang selanjutnya ada pemeriksaan, yaitu ada pengkajian disability, yaitu pada tahap pengkajian ini diperoleh hasil bahwa pasien dengan status asmatikus mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya yaitu pengkajian sekunder, yang dimana dilakukan yaitu pemeriksaan fisik head to toe, yang kedua pemeriksaan keadaan umum dan kesadaran, yang ketiga eliminasi. Pada eliminasi kita mengkaji haluan urin, diare atau konstipasi. Yang keempat yaitu makanan atau cairan. Yang dikaji pada makanan atau cairan yaitu apakah ada penambahan berat badan yang signifikan, pembengkakan ekstremitas udem pada bagian tubuh. Yang selanjutnya yaitu nyeri atau kenyamanan. Yang dikaji di sini yaitu nyeri pada satu sisi, ekspres imeringes. Dan selanjutnya yaitu pengkajian neurosensori. Adanya misalnya ada kelemahan atau perubahan kesadaran. Selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosa yang mungkin muncul yaitu yang pertama ada ketidakefektifan bersihat jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sputum. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penurunan kemampuan bernafas. Yang ketiga, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kekurangan oksigen. Selanjutnya ada intervensi. Untuk diagnosa yang pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sputum. Intervensi yang bisa dilakukan yaitu berdasarkan NOC. Satu, menunjukkan pembersihan jalan nafas yang efektif. Yang kedua, mengeluarkan sekresi secara efektif. Yang ketiga, mempunyai irama dan frekuensi pernapasan dalam rentang normal. Yang keempat, mempunyai fungsi paru dalam batas normal. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tiffany Merdea. Kepada Tiffany dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya Tiffany Merdea akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu intervensi. Yang pertama airway suction. Yang pertama pastikan kebutuhan oral atau tracheal suctioning. Yang kedua auskultasi suara nafas sebelum dan sesudah suctioning. Yang ketiga informasikan kepada klien dan keluarga tentang suctioning. Yang keempat berikan oksigen dengan menggunakan nasal untuk memfasilitasi suction nasotracheal. Yang kelima, anjurkan alat yang steril setiap melakukan tindakan. Yang keenam, monitor status oksigen pasien. Airway management, yang pertama buka jalan nafas. Yang kedua, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang ketiga, identifikasi pasien, perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan. Yang keempat, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Yang kelima, berikan bronchodilator bila perlu. Yang keenam, monitor respirasi dan status oksigen. Selanjutnya, yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penurunan kemampuan bernapas. NOC-nya yang pertama, pertukaran gas dan ventilasi pasien tidak bermasalah. Yang kedua, tidak menggunakan pernafasan mulut. Intervensi, airway management, buka jalan nafas, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang ketiga, pasang mayo bila perlu. Yang keempat, lakukan suction pada mayo. Kelima, auskultasi suara nafas, catat adanya suara tambahan. 6. Monitor konsentrasi dan status oksigen. 7. Terapi oksigen. 8. Bersihkan mulut, hidung, dan sekret pada trakea. Vital sign management yang pertama monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Yang kedua, catat adanya fluktuasi tekanan darah. Ketiga, ukur tekanan darah pada kedua lengan dan bandingkan.
Keempat, monitor frekuensi dan irama pernapasan. Kelima, monitor suhu, warna, dan kelembaban kulit. 6. Monitor adanya tekanan nadi yang melebar, bradikardi, peningkatan sistolik. 7. Pertahankan jalan nafas yang paten. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi. Notnya yang pertama, dapat mempertahankan pertukaran CO2 atau O2 ditambahkan alveolar dalam keadaan normal. Yang kedua, tidak terdapat sianosis pada pasien. Ketiga, pasien tidak mengalami nafas dangkal atau ortopnu. Intervensinya yaitu airway management. Yang pertama, buka jalan nafas, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, pasang mayu bila perlu, lakukan suction pada mayu, auskultasi suara nafas, catat adanya suara. Yang keenam, monitor konsentrasi dan status O2. Respiratory monitoring yang pertama, monitor rata-rata kedalaman, irama, dan usaha respirasi. Yang kedua, catat pergerakan dada, amati kesimetrisan penggunaan otot. Itulah tadi penyampaian materi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiffany Mardea. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami minta maaf kalau ada salah dan janggal. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.